Terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku dan saatnya kami akan bacakan sejumlah pertanyaan yang sudah masuk lewat Instagram kami @damaiindonesiaku_tv1. Yang pertama saya akan bacakan atas nama Kang Ican yang akan dijawab oleh Ustadz Fikri Haikal. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, kami sebagai pebisnis, pedagang dan marketer terkadang agak melebih-lebihkan dalam promosi produk untuk menarik perhatian pembeli. Nah, bagaimana batasan jujur dan dusta dalam berdagang? Jazakallah khair, Ustaz. Silakan. Pak Ical dan teman-teman Kang saudara. Ican, Ustaz. Kang Ican. Kang Ican Betul. dan teman-teman para saudagar dan pedagang seluruhnya. Nabi itu pedagang loh, Nabi itu saudagar. Dan Nabi jujur dalam berdagang. Jujur adalah apa adanya dan tidak memanipulasi. Itu jujur tuh. Hadis yang tadi disampaikan oleh Ustadz Hilmi, kulil haq, katakan yang baik walaupun itu menyakitkan. Betul asbabul wurudnya tentang sahabat Nabi yang melaporkan bagaimana dengan dagangan-dagangan kami. Kata Nabi, ya kasih tahu apa adanya. Dibeli ya syukur, enggak dibeli ya enggak apa-apa. Tapi jangan memanipulatif. Nah ini nih penting nih. Contoh, barang busuk dibilang bagus. Lalu dibikin iklan yang luar biasa, sangat menggoda. Terpengaruh orang untuk beli, untuk ngambil. Ternyata di belakangnya barangnya barang busuk. Ini yang enggak boleh. Jujur, kalau memanipulasi, memberikan promosi bukan tidak sesuai apa adanya, masuk kategori bohong, dusta, culas, bokis. Nah, bahasa anak sekarangnya bokis tuh. Dulu ada orang datang sama Nabi, ya Rasul, dagangan saya model kayak begini nih. Apa mesti saya sulap dengan iklan supaya dagangan saya bisa laku? Kata Nabi, daganglah apa adanya. Yang baik bilangin baik, yang kurang baik bilang kurang baik. Kalau sekarang kan enggak, yang kurang baik dipromosiin baik. Yang enggak bagus diiklanin luar biasa. Nah ini salah kita juga nih, maka benar kata Ustadz Hilmi, kita nih masyarakat yang kudu waspada. Jangan gampang kemakan iklan. Jangan gampang kemakan promo. Lihat dulu. Nah balik lagi ke pertanyaan tadi itu. Apa adanya. Kalau kemudian dipromosikan, disampaikan, tapi tidak sesuai dengan fakta dan kondisi serta keadaannya, masuk kategori tidak jujur. Boleh jadi untung dia dapat. Tapi yakinlah orang beli cuma sekali doang. Betul apa enggak? Saudara belanja ke pasar. Pedagangnya bilang barang bagus. Saudara tertarik beli sampai rumah dibongkar barangnya jelek. Kira-kira besok mau beli lagi enggak di situ? Pasti enggak bakalan. Nah boleh jadi keuntungannya dia dapat. Kenapa? Memanipulasi barang jelek jadi barang bagus. Tapi yakinlah itu cuma sesaat. Tapi selebihnya dia akan merana. Kenapa? Pembeli akan menjauhi dagangannya. Lambat laun dia akan mati suri dengan sendirinya. Nah, kepada para pedagang inovasilah. Teman-teman saya para pedagang inovasi, berkreasi. Tapi dengan cara-cara yang baik. Jangan menipu dan menyurangi pembeli. Wallahualam. Ada sirah atau kisah yang tadi akan disampaikan Ustadz Fikri tadi katanya berkaitan dengan jujur ini? Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, tadi di awal saya katakan kejujuran itu apa adanya, tidak memanipulasi. Dulu ada raja, dia pengen cari pengganti yang bisa meneruskan titah kerajaannya. Tapi nyari penggantinya enggak umum, enggak sesuai dengan kondisi keadaan. Biasanya raja tuh kalau nyari pengganti pasti dari keturunannya. Betul apa tidak? Pemimpin kalau nyari pengganti pasti dari kader-kadernya. Ini raja enggak.
Dia kumpulin seluruh anak muda di negerinya di satu alun-alun. Pidato nih raja. Para pemuda, aku akan cari pengganti dari kalian. Maka aku akan adakan sayembara sekarang ini. Setiap kalian aku berikan satu biji, satu butir tanaman. Rawat, pelihara, jagalah biji ini sampai dia tumbuh menjadi pohon. 1 tahun lagi kalian datang ke sini. Saya akan melihat dari biji ini menghasilkan pohon yang paling bagus siapa. Nanti itulah yang akan saya nobatkan. Tiap anak muda nih yang kumpul di alun-alun dikasihin satu biji, satu butir biji pohonan. Semua dikasihin. Pulanglah mereka semua anak-anak muda ini. Dirawatlah pohon itu, disirami tiap hari, dijaga, dipelihara. Hari berganti datang bulan, bulan pergi berganti, berbulan-bulan. Ada satu anak muda namanya Sobirin. Ada Sobirin di sini. Ada anak muda namanya Sobirin. Ini satu butir biji, tiap hari dia sirami, dia pupuk, dia jaga, dia pelihara, enggak numbuh-numbuh pohonan. Sementara teman-temannya yang lain udah numbuh di potnya masing-masing. Sampai 1 tahun ini biji yang ditanam dan dijaga oleh Sobirin enggak berbuah, enggak berpohon. Tibalah hari yang ditetapkan oleh raja. Semua anak-anak muda itu dalam 1 tahun kumpul lagi ke alun-alun membawa hasil tanamannya. Ada yang udah jadi, ada yang berbuah, ada yang rindang. Sobirin bawa pot, enggak ada pohonannya. Tentu disoraki dia dengan pemuda yang seluruhnya hadir di alun-alun. Tapi apa kata raja? Raja kemudian naik ke podium. Para anak-anak muda dengarkanlah. 1 tahun lalu kalian kumpul di sini. Aku berikan kalian 1 butir biji. Ketahuilah aku berikan 1 butir biji itu adalah biji yang sudah aku masak terlebih dahulu. Berarti kalau biji yang dimasak itu bisa tumbuh apa enggak? Bisa tumbuh apa enggak? Nah, kalian semua saya yakin enggak jujur. Kalian mengganti biji-biji itu menjadi biji-biji yang subur, maka berbuah semua. Tapi di antara kalian ada 1 anak muda namanya Sobirin. Dia enggak mengganti biji tersebut. Dia tetap memelihara, menjaga, menyiraminya. Ini Sobirin adalah pemimpin kalian. Dia jujur, dia akan melayani dan berkhidmat kepada kalian semua. Jujur tuh hikmahnya. Jujur hikmahnya. Wallah. Baik, terima kasih Ustaz Fikri Haikal atas kisah dan juga sirah yang disampaikan. Berikutnya Ustadz Hilmi Firdausi, boleh dibacakan pertanyaan sudah masuk lewat Instagram kami atas nama Muhammad Zulfikar. Ustadz Hilmi, silakan. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, saya Muhammad Hibadur Rahman Zulfikar, Masya Allah namanya. Apa hukum belajar dan bekerja dalam Islam dan sebutkan sifat-sifat yang mencerminkan etos kerja seorang muslim? Ya. Korelasi dengan jadi kejujuran hukumnya, mungkin sepertinya ini Ustadz ya, etos kerja korelasi dengan kejujuran mungkin Ustadz. Baik ya, hukumnya belajar dan bekerja. Ya, Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian, Mas Muhammad Zulfikar, Mas Zulfikar, hukum menuntut ilmu ya, yang pertama itu wajib. Terutama untuk ilmu-ilmu yang sifatnya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya tentang sholat, baca Quran, ya tentang fikih, akidah dan sebagainya, itu hukumnya kalau enggak wajib minimal fardhu ain. Sisanya itu fardu kifayah. Ya. Berarti jadi hukum menuntut ilmu itu wajib. Hukum bekerja gimana? Bekerja itu hukumnya wajib. Minimal untuk menafkahi diri dia sendiri, apalagi kalau dia sudah punya keluarga. Nabi amat sangat mencintai seorang yang bekerja. Bahkan Nabi pernah mencium seorang pencari kayu bakar. Dicium tangannya yang kasar itu oleh Nabi SAW. Tangan inilah yang nanti akan membebaskan dari api neraka, kata beliau. Ya, di sini bapak-bapak tangannya kasar, coba dipegang dulu. Beruntunglah yang punya tangan kasar ya. tangan pekerja keras ya. Lalu apa sifat-sifat seorang yang disebut sebagai etos kerja seorang muslim? Yang pertama tentunya berhubungan dengan tema kita, jujur.
Ya Bu ya. Jujur, walau kadang-kadang orang jujur nggak naik-naik jabatan, banyak tuh. Ya. Apalagi di Indonesia yang katanya darurat kejujuran tadi ya. Kalau nggak punya kekuatan the power of orang dalam gitu katanya. Itu susah naiknya, betul Bu? Iya, tapi nggak apa-apa. Lebih baik kita tetap jadi pegawai bawahan, pegawai rendahan, tapi tetap kita jujur. Ikhlas. Ya tadi Ustadz kita menceritakan tentang seseorang. Orang kalau sudah jujur pasti ikhlas. Orang kalau sudah jujur pasti dia pun sabar. Orang kalau sudah jujur pasti dia pun akan melayani. Ya, makanya betul tadi kalau Bapak bilang Indonesia darurat kejujuran, ya kita butuh orang-orang jujur. Ya Bu, ya kerja yang jujur, Bapak kerja yang jujur. Walaupun sekarang kadang-kadang Ustadz, jangankan yang jujur Ustadz, cari yang apa? Jangankan yang halal, cari yang haram aja susah. Apalagi yang halal, apalagi yang jujur, enggak Bu. Ya, Ibu pun demikian. Saya pernah ikut podcast Bu sama sahabat saya Bang Novel Baswedan. Ya, kenapa di Indonesia banyak laki-laki korupsi? Laki-laki nggak jujur. Ada yang tahu nggak penyebab utamanya? Tuh. Iya betul, betul sekali. Ya, jawabannya karena dikompori sama pendampingnya. Ada ibu punya suami seorang pegawai negeri jujur, ya jujur nggak nerima selain haknya. Sedangkan ibu punya tetangga, ada pegawai baru masuk, langsung rumahnya gedong, langsung beli mobil gonta-ganti. Dia tanya sama suaminya, Bang, Abang ini udah belasan tahun jadi pegawai negeri, tapi kita rumah masih ngontrak, mobil masih nyicil, itu yang baru masuk udah begini udah begitu. Abang ini kerja apa aja sih? Nah loh, itu suami ibu udah jujur padahal, tapi dikompor-komporin. Ujungnya, Bu, suami nggak kuat Bu, tiap hari diceramahin Bu. Akhirnya goyang juga dia. Bu, pesan saya terakhir nih Bu, Ibu nanti kalau suami berangkat kerja, ngomong gini Bu, Abang, saya dan anak-anak lebih rela kelaparan dibanding abang bawa harta yang haram ke rumah. Abang jujur, abang kerja yang amanah, apapun yang didapatkannya kami akan menerima dengan ikhlas. I love you abang, muah, gitu ya. Masya Allah. Mantap, Baik. terima kasih. Siap kelaparan ibu-ibu? Baik, terima kasih Ustadz Bin Firdausi atas tausiah dan juga jawaban yang disampaikan pada siang hari ini, dan juga Ustadz Fikri Haikal, terima kasih atas tausiah dan juga kisah yang disampaikan berkaitan dengan jujur kunci keberkahan. Di akhir segmen nanti kita akan berdoa bersama-sama, insya Allah akan dipimpin oleh guru-guru kami. Tetap bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Bapak Ibu sekalian dan pemirsa di rumah, jujur adalah pintu kesuksesan. Jujur adalah pintu keberkahan. Walaupun kadang menjadi orang jujur itu sulit, dijauhi orang, dikucilkan, jabatan tidak naik, dagangan tidak laku, dan hal-hal buruk lainnya. Tapi berpegang teguh pada nilai kejujuran adalah sebuah kemenangan. Namun sebaliknya, dusta walaupun kadang-kadang membuat kita menjadi orang, dianggap orang hebat. Dusta berhasil menipu orang lain, kita menang dan sebagainya. Tapi yakinlah bahwa kemenangan itu hanya sesaat. Maka apapun kondisinya tetaplah menjadi orang yang jujur. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz Hilmi Firdausi yang telah memberikan kesimpulan ataupun intisari pada tema siang hari ini. Dan pemirsa, nanti kita akan berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh guru kami Ustadz Fikri Haikal, mewakili kru yang bertugas. Saya Muhammad Sofyan pamit undur diri, dan acara ini dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita, serta didukung oleh Luwak White Coffee. Mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa
haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma aslih man fi salahihi salahul muslimin wahlik man fi halakihi salahul muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Saya atas nama Fikri Zainuddin MZ beserta Ustadz Hilmi Firdausi mohon maaf apabila ada kekhilafan. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita iringi dengan kalimat istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah